Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Cie. Ya teman-teman, kita akan membahas tema ya, judulnya pastikan batin tidak menjegal ikhtiar lahir ya. Pastikan batin tidak menjegal ikhtiar lahir. Lahir dan batin itu kan pasangan ya. Lahir adalah fisik kita, batin adalah non fisik kita. Karena dalam satu wujud tentunya seharusnya idealnya mereka saling mensupport. Tetapi faktanya kadang keduanya saling kontra, sehingga kalau boleh dibilang ada satu gaya ke sana, akhirnya saling meniadakan gitu loh. Padahal kalau lahir ke sana, fisik juga lahir ke sana, batin juga ke sana, maka akumulasi energinya jadi besar sekali gitu loh. Nah, yang repot ikhtiar lahirnya ke sono ya, batinnya ke sono, dan batin ini bisa lebih banyak, akhirnya ikhtiar lahir yang kita lakukan tidak membuahkan hasil karena kalah energinya. Saya kasih contoh dulu ya supaya Anda paham, sehingga kita tahu, oh pantesan ya saya sudah ikhtiar, sudah jungkir balik, sudah banting tulang, kenapa kok tidak ada perubahan ya. Nah itu kan kadang Anda bertanya-tanya sehingga Anda berputus asa, kenapa ya saya sudah ikhtiar, katanya kita bisa mengubah nasib kita dengan ikhtiar fisik ya. Ikhtiar tuh seringkali dimaknai fisik, padahal ada juga ikhtiar batin gitu. Gini, saya pernah nanya di dalam satu ruangan pelatihan saya itu begini. Kalau misalkan Anda seorang guru ya, guru sekolah, kemudian ada satu anak yang sering banget terlambat. Ya, sering banget terlambat, dan yang membuat Anda mungkin jengkel adalah dia terlambat selalu ya, boleh dibilang Senin sampai Sabtu begitu terus gitu loh, dan dia datang itu seperti malah tidak kayak punya salah gitu loh ya, datang hai ya, sambil lambai-lambai tangan kepada teman-temannya yang duduk. Nah, kira-kira bagaimana reaksi Anda kalau saya tanya di peserta seminar itu bilang ya jengkel Pak gitu loh. Oke, sekarang bagaimana upaya Anda untuk supaya anak itu berubah ya, artinya bisa lebih disiplin gitu loh, tidak selalu terlambat. Ada yang langsung kebanyakan mengatakan begini, ya saya marahin Pak, saya nasehatin Pak, wah gitu kan. Oke, boleh dikatakan itu adalah ikhtiar lahir ya, menasehati, yang melakukan satu tindakan, memberikan satu masukan kepada anak itu. Tetapi yang kadang dilupakan oleh kebanyakan dari kita adalah sebelum kita ngasih nasihat tuh kita harus cari tahu dulu apa persoalannya. Jadi kalau menurut saya yang paling pas adalah ditanya dulu, kamu kenapa sih kok tiap hari selalu terlambat? Ya, kalau Anda belum cukup khawatir informasi yang Anda dapatkan itu tidak akurat atau isinya dusta, Anda bisa buntutin ya, di hari-hari tertentu Anda bisa kasak-kusuk melakukan satu aktivitas seperti detektif, sehingga nasihat yang diberikan itu jadinya mengena. Itu pertama, itu dulu. Kadang kan orang nafsu sekali memberikan nasihat tanpa tahu persoalannya apa ya. Kayak waktu saya cedera lutut tuh, kok sangkal putung Pak, Pak otak tuh ada obat tulang Pak, macam-macam. Yang problem ligamennya kok ngasih masukannya nggak nyambung. Itu dia. Kita kadang suka terlalu bernafsu ngasih nasihat padahal belum tahu apa yang jadi masalahnya gitu. Oke, berarti kita katakan bahwa menasehati ini adalah salah satu ikhtiar fisik ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah anak itu akan berubah setelah Anda nasehati? Nah, yang menjadi persoalan adalah kadang kenapa nggak berubah-berubah ya? Ya, kenapa nggak berubah-berubah? Sebabnya sangat banyak pastinya. Tapi salah satu yang tadi saya kaitkan dengan judul, yang membuat kalau Anda sudah melakukan satu ikhtiar fisik, ikhtiar lahir, dan kurang membuahkan hasil atau seperti apa ya, sama sekali tidak ada kemajuan perubahan, maka Anda perlu mencurigai bahwa batin Anda
ya, itu menjegal itu. Nah, yang dimaksud menjegal itu gimana? Misalnya secara fisik Anda menasehatin dia gitu loh, supaya dia berubah, tetapi batin Anda mungkin sebagai seorang guru tuh punya satu image seperti ini, punya satu bayangan. Si Sontoloyo itu mah nggak bakalan berubah. Si Sontoloyo itu memang susah dinasehati. Si Sontoloyo itu memang sudah karakter dia tuh sukanya terlambat, suka nggak mendengarkan nasihat. Jadi di ikhtiar lahir Anda punya upaya untuk mengubah orang itu, tapi di batin Anda mempertahankan, Anda punya satu, Anda mencengkram bahwa orang itu memang nggak bisa berubah. Akhirnya kan kontradiksi. Ini sama kayak banyak pasangan pasutri yang konsultasi sama saya, istri ataupun suami. Misalkan istri, dia minta masukan bagaimana supaya suaminya berubah. Ketika saya berikan masukan berdasarkan pengalaman-pengalaman saya dan penggalian-penggalian terhadap persoalannya apa, dia bilang gini, wah suami saya tuh susah pak, gitu loh. Jadi sampai kapanpun apapun yang dilakukan, kalau di batinnya itu dipertahankan gambarnya seperti itu, ya realitanya akan begitu, saling mensabotase akhirnya. Makanya saya bilang, ya mirip dengan semua persoalan kita dalam hidup. Di ikhtiar fisik Anda berusaha untuk mengubah keadaan keuangan Anda, tapi di batin Anda, kayaknya sih memang aku bakat miskin. Sulit. Kalau di sininya tuh nggak berubah ya, ikhtiar fisik Anda hanya membuat Anda lelah, tapi tidak ada perubahan. Jadi yang dimaksud kalau di Al-Quran ya, Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai kaum itu mengubahnya. Ini adalah hal yang menarik di sini. Kalau Anda baca terjemahan Indonesia ya, terjemahan terutama yang terjemahan Depak ya, itu kan surat Ar-Rod ayat 11 itu kan terjemahannya cuman sesungguhnya kurang lebih sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai kaum itu mau mengubahnya. Nah, kalau Anda baca ya terjemahan dari versi bahasa Inggris itu menarik, dan saya lebih cocok dengan terjemahan bahasa Inggris ini. Jadi saya pernah nanya sama orang yang paham perkataannya dari ayat itu bagaimana, dan terjemahannya lain. Jadi Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai kaum itu mengubah apa yang di dalam dirinya, within themselves. Within itu di dalam. Sehingga berarti Allah akan mengubah kalau yang di dalam dirinya berubah. Cuman terjemahan Depak itu cuman mengubah saja, terus yang diubah apa? Jadi akhirnya kita berpikir itu hanya sekedar ikhtiar fisik atau lahir gitu loh. Nah, kira-kira begitu teman-teman semua. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi bahan evaluasi Anda tentang upaya-upaya perubahan yang sudah Anda lakukan. Dan video-video saya tentunya mencoba untuk berbagi tentang apa sih yang perlu kita lakukan secara fisik dan apa yang perlu kita lakukan secara batin, sehingga kedua-duanya sinkron menghasilkan satu hasil gitu. Baik, aja ini yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.